Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulaibo di channel kita yang tercinta di pemirsa. Ada kalkulator yang tipenya adalah ESA 911 Electronic Calculator. Mereknya nggak ada. Kalkulator ini kemarin keluarnya mati total pemirsa. Tapi sekarang begitu saya coba pegang dan saya hidupin, kok hidup pula tapi redup nyalanya itu. Kalkulator ini menggunakan tenaga surya, pakai solar cell, sama pakai baterai. Kemarin mati, sekarang bisa hidup, berarti ada kerusakan. Apa yang rusak dan gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini teman-temannya pemirsa. Itu ya. Coba saya gunakan untuk mengalihkan sesuatu. 56 kali 5 392 atau berapa tadi ya yang saya pencet, lupa. Biasanya kalau kalkulator itu kena sinar matahari, solar cell-nya, dia masih bisa digunakan karena dia tenaga surya ya. Tapi pada kalkulator ini enggak. Dikenain surya pun dia tetap biasa aja. Langsung aja saya bongkar dan saya ngedapati ternyata sumber kerusakan sepertinya ada di bagian ini. Ada baterai yang bocor liquidnya, atau isi baterai ini udah bocor terus ngeluarin cairan asam, dan cairan asam itu merusak pair dari kutub positif dan negatifnya baterai pemirsa. Baterainya 3 buah 1,5 volt. Jadi kalau misalnya ditambahkan semua 1,5 volt berarti 4,5 volt. Tuh. Ada cairan asam yang keluar dari baterai dan cairan asam itu merusak kutub positif dan negatif dudukan baterai pemirsa. Kotor banget ini, banyak karatnya. Kayaknya udah rusak deh, udah hancur. Tuh. Sekarang saya lepas baterainya, saya pencet-pencet ternyata gak hidup sama sekali. Tenaga suryanya nggak bekerja pemirsa. Tuh, saya dapati pernya udah patah satu. Di sini ada 3 buah per, yang satu udah patah karena cairan asam tadi, dan kayaknya kalau nggak segera diperbaiki, kedua per itu bakal patah juga. Ini baterai cas ya pemirsa, bawaan dari pabrik waktu beli kalkulator ini. Biasa kalau baterai kayak gini kualitasnya rendahan, dia gampang rusak. Kalau bisa beli baterai-baterai yang umum aja deh pemirsa ya. Baterainya mereknya Recall. Kalau call kan L-nya 2 ya, tapi ini L-nya 1. Apa tuh? Cycle. Kayak gitulah tulisannya. Untuk memperbaiki per ini yang kena asam, ini kan nggak bisa diperbaiki lagi ya. Jadi harus diganti karena nggak ada dijual di pasaran. Akhirnya harus kita akalin pemirsa. Caranya kita harus bongkar dulu skrupnya satu persatu. Di sini saya nemukan ada 4 buah skrup. Tadi pakai obeng plus kegedean. Dan obeng yang sekecil ini yang biasa dipakai untuk membuka jam tangan. Baru bisa dipakai nih obengnya. Obengnya kecil banget. Sebetulnya tangan saya waktu meluntir skrup ini nggak terasa lega banget karena pegangannya tuh nggak pas banget di tangan pemirsa. Ini ada stiker quality control. Saya agak kerok-kerok sedikit untuk memastikan di dalamnya nggak ada skrup, atau ada skrup ternyata nggak ada. Pas skrupnya udah dibuka semua 4 buah tadi, langsung aja dilonggarin seperti ini ya pemirsa. Kalau dilonggarin atau langsung dibuka agak susah, congkel aja dikit pakai obeng atau pakai pick gitar, bebas.
los, dol. Jangan sampai dol ya, hancur nanti. Congkel sedikit seperti ini. Nah, kita sekarang bisa ngelihat mesinnya. Kalkulator itu IC-nya cuman IC tai lalat pemirsa. Simple banget. Cuman IC tai lalat. Itu kalau udah rusak nggak bisa diganti. Kalau rusak IC buang aja pemirsa. Lem baru. Lempar beli baru. Ini ya posisi kabelnya, karena kabelnya warnanya merah semua, jadi kita harus tandain. Kalau nggak ditandain nanti kerepotan untuk masangnya lagi. Ternyata saya mendapati ada keanehan. Dari pabriknya sana, kabel ini terjepit pemirsa di sini. Di sini letaknya. Akhirnya kabelnya hampir-hampir putus. Kayaknya kualitas dari pabriknya sana kurang bagus. Terus saya ngedapati solar cell-nya ini ternyata hanya kamuflase. Ini nggak berfungsi sama sekali. Pajangan doang pemirsa. Entah ini bener solar cell atau memang cuman kaca biasa, saya nggak tahu ya. Kayaknya kaca biasa deh. Maksudnya kalau dia solar cell beneran kan saya bisa kumpulin, nanti bisa dipakai buat nyalain lampu rumah ya. Tapi butuh butuh 1 juta solar cell kecil seperti ini. Cuma aja bohong ya. Langsung aja kita lepas kabelnya satu persatu. Ada kabel untuk kutub positif, ada untuk kutub negatif, dan ada juga lampu nggak tahu kutub apa, tapi dia lampu itu berfungsi. Maksudnya ada kabel nggak tahu itu nempel di kutub apa, tapi dia berfungsi untuk menyalakan lampu LED di kalkulator ini. Lampu LED-nya itu ada di bagian atas tuh pemirsa. Nah, kan udah kita lepas kayak gini ya. Terus kita bongkar deh. Kita bongkar. Kalau misalnya bongkarnya susah, agak kita dorong-dorong sedikit aja pakai obeng. Kalau nggak bisa didorong-dorong, kita agak congkel-congkel sedikit. Kalau misalnya dia patah atau hancur, itu nggak apa-apa deh, wajar. Karena sebelumnya udah kena cairan asam dari baterai, pasti saya yakin itu nggak bagus banget, nggak bagus banget. Biasanya hancur. Seolah-olah dia tuh masih kuat, masih kokoh, masih bertahan di posisinya, padahal dia udah hancur, dia udah rapuh. Hancur dan rapuh pemirsa. Kayaknya dia kokoh di posisinya, padahal dia udah hancur. Kok saya ngulangin kalimat itu lagi ya? Ini dia. Kayaknya abis nonton, abis ini deh, abis nulis cerita kayaknya. Atau saya abis baca cerita kemarin ya, lupa. Tuh beneran hancur pemirsa. Jadi saya copot, patah dia. Karena dia berkarat dari lapisan luar sampai lapisan dalam sengnya itu, berkarat semua. Jadi waktu kita congkel pakai obeng dia hancur. Kalau dia berkarat, arus listrik itu nggak bisa melewati dia. Karena arus listrik hanya bisa melewati logam. Dan dia nggak bisa melewati karat. Karena karat adalah sebagian dari isolator atau pemutus logam itu sendiri. Akhirnya arus listrik nggak bisa lewat. Dan ini harus kita ganti dengan yang baru atau kita modifikasi. Gimana cara memodifikasinya? Tonton terus sampai habis ya video ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa. Ini saya kumpulin yang masih bisa dipakai dan yang udah hancur. Yang udah hancur warnanya hitam, yang masih bisa dipakai itu warnanya masih silver. Harusnya dibersihin pakai thinner lebih bagus ya, tapi karena thinner saya habis dibuat ngecat gapura 17-an. Akhirnya saya pakai cairan pembersih aja deh. Saya semprot terus saya sikat-sikat seperti ini pemirsa. Kontak cleaner atau pembersih kontak. Kalau disingkat
ya kalau disingkat, kalau di bahasa Inggris ini kan jadi contact cleaner ya. Itu kalau kita semprotin di sini tuh, yang nggak kontak tuh jadi kontak gitu. Maksudnya, maksudnya logam yang harusnya kontak. Kalau dia kotor kena karat, kalau disemprot itu karatnya bakal hilang, akhirnya dia kontak lagi. Seperti itulah penjelasan masuk akalnya pemirsa. Akhirnya saya akalin menggunakan kabel. Pemirsa lihat aja lah ya, nggak usah ngelihat saya waktu melintir-melintir tembaga kabel ini, kabel NYA 1,5. Tapi pemirsa bisa mengimajinasikan gimana cara saya untuk melintir-melintir kabel NYA ini untuk menjadi seperti ini, yang akhirnya saya pasang di sini untuk menjadi kutub positif, dudukan kutub positif dan kutub negatif dari baterai yang bakal kita pasang di sini nanti. Seperti inilah jadinya pemirsa. Nah, kalau udah kita pasang seperti ini, tinggal kita pasang aja kabelnya. Kita tinggal pasang kabelnya pemirsa. Posisi yang benar ternyata seperti ini. Tadi terbalik ya. Begitu saya udah pasang kabelnya, saya ambil baterai yang lama masih ada satu. Terus saya ambil baterai remote TV saya. Coba saya pasang di sini. Lari dia. Pelan-pelan ya. Satu lagi. Mungkin kualitas baterai ini nggak bagus-bagus banget pemirsa karena dia pemakaiannya udah lama. Jadi voltase dan ampernya udah agak berkurang. Begitu udah saya pasang seperti ini, langsung aja saya tes. Ini untuk ngetes aja. Tuh, hidup kan? Nah, sebetulnya kerusakannya cuma pada baterai yang nggak standar. Baiklah pemirsa ya, jadi kalau misalnya pemirsa nemuin penyakit kayak gini, kerjain aja sama seperti apa yang saya kerjakan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.